Halo, selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang tips menghadapi interview kalau kita mau interview tatap muka maupun kalau kita mau interview secara online. Jadi sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana membuat CV yang bagus, bagaimana menampilkan CV yang menarik dan profesional. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like maupun di share kalau memang informasi ini atau tips yang saya berikan ini menarik atau berguna bagi teman-teman yang lain. Karena apa? Karena di beberapa waktu yang lalu sering di antara teman-teman itu tanya, Pak Sugeng, besok itu saya mau interview, kira-kira apa yang ditanyakan? Secara general nanti saya akan sampaikan dalam video ini dan bisa dipelajari, bisa diterapkan nanti dalam waktu kalau kita mau menghadapi interview. Interview saat ini memang lebih banyak memakai atau via telepon ataupun melalui Zoom atau Google Meet ataupun yang lain. Tetapi tidak jarang juga ada yang suruh datang ke lokasi interview atau ke kantor atau ke Jakarta untuk ikut interview. Makanya di sini saya akan bahas tentang kalau kita berhadapan. Nanti saya bahas juga kalau misalnya kita melakukan interview melalui online atau kalau melalui online saya pikir nggak terlalu susah, kita memakai baju biasa aja, asalkan kita siap semuanya nggak apa, nggak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah kalau misalnya kita tatap muka itu yang bermasalah, kita grogi karena kita tidak siap dengan materi dan sebagainya. Nah, di sini saya akan berikan tips bagaimana cara kita menghadapi interview supaya kita berhasil. Dalam artian setidaknya saya membantu untuk meyakinkan bapak-bapak atau mas-mas atau adik-adik di sini bahwa interview itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Interview itu biasa aja. Kita berhadapan sama orang, kita berbicara sama orang, asal kita tahu asal kita bisa menguasai materi kita bisa kita pede dengan diri kita, semuanya akan baik-baik saja. Ya, kalau untuk informasi lowongan, ada beberapa lowongan, ini ada beberapa lowongan yang mungkin bisa saya sampaikan ke bapak-bapak atau mas-mas atau dari di sini. Kemarin itu Pak Sugeng tawari untuk pekerjaan di daerah Sumatera sana, di daerah Jambi untuk posisi mechanical engineer. Di sana lagi juga butuh beberapa orang manajer. Itu di daerah Jambi atau Bengkulu. Ada juga kemarin informasi lowongan itu di daerah Sulawesi. Di daerah Sulawesi sana itu daerah Kendari sana itu lagi butuh orang banyak untuk posisi sebagai konsultan. Jadi di sana lagi butuh banyak orang. Nanti saya akan share di grup apabila nanti memungkinkan atau habis lebaran lah nanti saya akan share ke bapak-bapak tentang lowongan ini. Karena kalau misalnya sekarang itu tidak memungkinkan. Jadi di sana itu project management konsultan. Semua posisi dari mulai project manager, supervisor, site manager, superintendent, staff maupun engineer bahkan sampai dokumen kontrol mereka butuh. Makanya nanti saya informasikan ke bapak semuanya. Kita bicara santai aja dalam hal ini ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau misalnya kita bisa langganan, kita bisa ngobrol setiap waktu. Saya juga sering-sering sharing tentang ilmu pengetahuan maupun tips-tips yang lain. Hari ini saya akan membahas tentang tips menghadapi interview. Karena apa? Karena selain CV, kalau kita sudah masuk ke babak kedua yaitu interview, inilah yang menentukan kita masuk kerja. Kalau di interview ini kita gagal, ya berarti gagal total, berarti kayak iso tidak bisa terus-terus. Tapi kalau misalnya di interview ini kita yakin nilainya 6 aja, kita masuk. Kalau masih 50-50, kemungkinan ada kandidat lain yang mungkin akan mengungguli Anda sekalian. Makanya saya akan jelaskan tips yang akan menjadi bekal Anda untuk ikut dalam satu interview, sesi interview di satu perusahaan. Yang pertama adalah begitu Anda mendapat panggilan untuk interview, pastikan tanggalnya, jamnya, sampai ingat dan dicatat.
Kalau misalnya sampean lupa itu bahaya, makanya harus dicatat tanggalnya, jamnya, harus dicatat. Kita nanti berhubungan sama orang asing atau orang Indonesia itu harus dicatat. Karena apa? Kalau berarti sama orang asing berarti kita harus siapkan bahasa Inggris kita. Kalau dengan orang Indonesia amanlah kita, karena kita memang bahasa kita memang bahasa Indonesia, kita mudah menjawabnya. Apalagi kalau kita tidak menguasai materi, kalau kita menjelaskan bahasa Indonesia jauh susah, apalagi bahasa Inggris kan gitu. Makanya kenalilah dulu siapa yang telepon, nanti kita akan berhadapan interview dengan orang asing, orang Indonesia, nanti mereka akan kasih tahu bahwa kita akan berhadapan dengan Mister siapa, misalnya Mister Jax atau Mister Yun atau misalnya dari orang Korea, biasanya juga seperti itu ya. Kalau misalnya nanti Bapak berhubungan dengan orang Indonesia saja kok, interviewnya bahasa Indonesia, kita tidak ada masalah. Kita akan kita siapkan materinya aja ya. Oke, yang pertama apabila nanti kita mendapatkan panggilan untuk interview, kita harus cari tahu profil perusahaan itu. Untuk apa Pak Sugeng? Iya, biar kita punya bekal bahwa perusahaan itu adalah perusahaan bonafit. Jangan dapat panggilan begitu kita cek di internet ternyata perusahaan-perusahaan itu perusahaan fiktif. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau kita sudah seneng-seneng ternyata kita cek di website ternyata perusahaan itu nggak ada, alamatnya juga nggak ada, makanya kita harus cari tahu. Oh, yang manggil saya itu misalnya perusahaan A. Dilihat di website, oh alamatnya di sini jelas, terus tipe usahanya jelas, proyeknya bila mana dia bergerak pada bidang proyeknya di mana saja, terus milik siapa perusahaan itu, kita harus sedikit tahu, karena itu akan mengubah mindset kita, mengubah keyakinan kita, mengubah bahwa kita pede gitu loh. Kalau itu yang manggil perusahaan kita perusahaan-perusahaan elit seperti Chevron atau misalnya Bakri Group atau misalnya perusahaan-perusahaan BP Tangguh atau perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan besar, kita semakin pede, kita semakin senang gitu loh. Dengan seperti itu kita akan bisa menjawab dengan baik kalau misalnya kita mempunyai bekal yang bagus. Makanya di awal harus kita cari tahu profil perusahaannya. Karena apa? Nanti waktu kita interview nanti akan ditanyain seberapa tahu Anda dengan perusahaan kami gitu. Seberapa jauh Anda tahu tentang perusahaan kami. Makanya Bapak-bapak atau Mas-mas di sini bisa jawab dengan baik karena di awal sudah mempelajari company profile atau profil perusahaan itu. Alamatnya di mana, jenis usahanya apa. Terus kalau misalnya dia punya pekerjaan-pekerjaan apa yang dikerjakan, entah itu industri, petrochemical atau yang lain-lain, kita harus paham. Jenis dan tipe perusahaan ini banyak, ada perusahaan konstruksi, ada perusahaan produksi, ada perusahaan manufaktur, oil and gas, dan lain-lain. Makanya kita harus tahu lebih awal, sehingga kalau misalnya kita ditanyain oleh usernya bahwa masnya atau bapaknya tahu tentang perusahaan ini, tahu Pak, dari mana? Dari internet. Oh, berarti orang ini sudah cari tahu tentang perusahaan ini, alamatnya di mana, tipe perusahaannya. Jadi mereka tidak terlalu banyak menjelaskan tentang perusahaan dia. Ya, karena kita sedikit banyak tahu tentang perusahaan dia itu dari internet atau dari Google. Oke, setelah kita mempelajari alamatnya, jenis dan tipe usahanya, proyeknya di mana, kepemilikan perusahaan, kita paham tentang semuanya itu, kita aman. Secara bekal kita aman bahwa perusahaan itu adalah perusahaan bonafit. Apakah Pak Sugeng kalau perusahaan itu tidak bonafit kita tidak terus saja selama kita nganggur dan kita butuh kerjaan, apapun perusahaan itu kecil besar maupun sedang, sikat aja nggak apa-apa, yang penting kita kerja dulu. Nanti di dalam perjalanan nanti ternyata perusahaan ini tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita cari yang lain. Sambil cari yang lain kita ambil yang ada dulu, baru kita cari yang lain ya. Itu yang pertama. Kalau dapat telepon untuk interview, cari tahu profil perusahaan, karena nanti itu adalah bekal kita kalau kita ditanya tentang perusahaan itu. Oke, cari tahu di mana Pak Sugeng? Ya di Google. Telepon teman-temannya, telepon Pak Sugeng atau telepon siapa saja boleh. Ini saya dapat panggilan dari PT ini Pak Sugeng. Kalau menurut Pak Sugeng bagus apa enggak? Ya cari dulu. Kalau memang Pak Sugeng tahu ya Pak Sugeng jelaskan. Kalau Pak Sugeng nggak tahu ya nanti cari di Google. Oke, selanjutnya adalah kita harus jaga penampilan. Interview dalam masa-masa sekarang itu biasanya by phone. Tetapi saya akan menjelaskan bila mana kita dipanggil. Kalau misalnya by phone, yang harus kita siapkan ya kita siapkan laptop, kita siapkan CV kita siapkan mental kita untuk kita siapkan
data kita. Lah kalau kita tidak punya data untuk internet ya nanti terputus. Siapkan data kita, siapkan CV kita, siapkan materi yang memang nanti perlu ditanyakan, siapkan semuanya. Jadi kita siap gitu loh kalau misalnya online. Nah, kalau kita berhadapan langsung, apa yang harus kita lakukan berhadapan langsung? Ya, kita harus juga butuh penampilan yang rapi dan bersih. Kalau kita online, meskipun kita harus ya rapi sih, harus rapi dan bersih, tapi kan mereka nggak tahu kita pakai celana pendek atau nggak tahu kan, itu nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting kalau misalnya kita interview berhadapan langsung dengan user, berarti penampilan kita harus rapi dan bersih. Nggak harus wah, nggak harus mewah. Penampilan itu nggak harus wah dan nggak harus mewah. Tapi sederhana, rapi dan bersih. Itu yang cukup. Pakai jeans, misalnya kita mau melamar sebagai seorang engineer proyek, sebagai supervisor proyek, ya jangan kita pakai seperti orang mau kondangan. Ini celana bawahnya klimis, katun, pakai lengan panjang, rambutnya klimis. Orang akan menilai mau kemana mas? Ini adalah lamaran untuk posisi sebagai seorang supervisor project, beda. Makanya kalau misalnya kita mau melamar di suatu pekerjaan, kita sesuaikan dengan apa yang kita lamar. Penampilan kita itu sesuaikan dengan itu. Kalau kita melamar sebagai seorang manajer, bisa jadi kita klimis bagus, sepatunya disemir sampai kinclong boleh. Tapi kalau kita melamar sebagai seorang welder, sebagai seorang construction engineer, sebagai seorang supervisor project, nggak perlu harus klimis, sepatunya sampai terang benderang sampai celing gitu, nggak perlu. Kita pakai sepatu yang biasa aja, sehingga orang akan menilai oh dia itu orang niat kerja. Karena itu pernah Pak Sugeng lalui dulu waktu di Jakarta, ngelamarnya sebagai QC inspektor. Pak Sugeng ngelamarnya kayak orang mau kondangan, sampai di kantor itu ditertawain sama karyawan-karyawan yang lain. Bapak mau kemana? Ya saya mau ngelamar. Bapak kok seperti mau kondangan, kan nggak enak. Jadi penampilan itu disesuaikan dengan apa yang kita lamar. Bukan, jangan salah kostum. Kita ngelamar sebagai Sebaliknya, kita ngelamar sebagai seorang administrasi project, kita ngelamar sebagai seorang manajer, kita pakai jeans, kita pakai jeansnya ditekuk lagi, pakai pakai sepatu boot atau pakai sepatu safety, ya itu salah juga. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang dilamar. Penampilan itu perlu, tapi tidak harus wah, tidak harus mewah, disesuaikan dengan apa yang kita lamar. Kalau kita ngelamarnya sebagai seorang operator kren, operator forklift, ya nggak perlu kita rapi-rapi banget. Orang akan nilai oh orang ini kayaknya nggak cocok sebagai seorang operator, dia cocoknya sebagai seorang admin atau sebagai seorang direktur gitu. Jadi kita penampilan itu harus disesuaikan dengan kondisi, nggak harus nggak apa, boleh 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 kita rapi, tapi juga boleh kita rapi sesuai dengan keinginan kita, tapi juga disesuaikan dengan apa yang kita lamar. Oke, selanjutnya adalah kuasai materi CV atau resume. Ini yang sering Pak Sugeng lakukan. Selain kita rapi, kita bersih, kita sesuaikan dengan kondisi yang akan kita lamar, kita harus menguasai materi. Apa yang harus dikuasai materi? Materi yang ada di CV itu kita harus kuasai. Skill kita harus kita baca lagi, meskipun kita yang buat tapi kita harus baca lagi, karena mereka melakukan proses interview, mereka baca CV sampean, mereka baca CV Anda. Coba sebutkan skill Anda itu apa saja Pak. Kita kalau misalnya lupa dengan CV kita, ya loh, di CV sampean ini skillnya ada 23 poin loh ya, masa sampean menyebutkan 5 poin aja nggak bisa, jadinya aneh. Makanya kita harus kuasai materi, kuasai CV, kalau perlu dihafalkan kita pendidikan kita, terus isi kita, terus kalau perlu kita hafalkan kita pernah kursus di mana, pernah training di mana, skill kita apa saja, kita harus kuasai itu. Nah, kalau kita nggak kuasai itu, nanti kalau ditanya tanggal berapa, tahun berapa, nggak ngerti. Wah, ini kayaknya nggak bener ini CV-nya, kan gitu. Makanya kita harus kuasai. Saya pernah kursus, Pak, di tahun 2018 untuk komputer, Pak. Di mana? Di sana, Pak, Trans Komputer. Oh ya, apa yang kalian ambil? Word sama Excel misalnya. Sampean pendidikannya apa? Saya S1, Pak, lulusan S1 sekian sekian sekian, tanggal sekian dari sekian gitu.
dijelaskan secara detail sesuai dengan CV sampean. Lah kalau CV-nya tidak dihafalkan terus ditanya tentang skill, ditanya tentang pengalaman kerja kita lupa. Wah, ini orangnya ini kayaknya CV-nya nggak bener gitu loh. Makanya kita harus kuasai CV, baik mulai data diri, pendidikan, kursus, training, skill atau pengetahuan yang kita punyai harus dihafal, beserta kita pernah kerja di mana saja. Termasuk job desk-nya itu harus apal. Job desk kita taruh semuanya 20 poin. Begitu ditanya, Mas, dulu waktu kerja apa saja yang dikerjakan? Oh, saya banyak yang dikerjakan, Pak. Di situ kan sudah tercantum. Iya, apa saja. Kalau kita online, kita bisa baca. Kalau kita tidak online, susah kita berhadapan. Setidaknya kita, makanya kalau misalnya kita mau menghadapi interview, bawa itu CCV itu. Bawa hard copy-nya, bawa, tidak apa-apa. Satu ketika kita lupa ya dibaca. Banyak, Pak, job desk saya. Pekerjaan saya itu yang saya ingat adalah saya harus mengawasi pekerjaan di lapangan, misalnya supervisor. Saya harus mencatat hasil pekerjaan mereka, berkoordinasi sama kontraktor, berkoordinasi sama owner. Saya mengatur jam kerja mereka, menandatangani permintaan barang. Terus ya lupa, Pak, saya harus membaca. Jadi job desk saya itu terlalu banyak sehingga saya lupa gitu aja. Makanya kalau kita interview by phone lebih enak daripada kita berhadapan langsung, ya. Yang berarti kesimpulannya kita harus menguasai materi CV. Itu dulu yang kedua. Kuasai materi dengan baik, kuasai pendidikan, kuasai skill dan pengetahuan yang ada di CV, kuasai pengalaman kerja dan job desk-nya. Job desk itu harus dikuasai. Oke. Selanjutnya, lakukan kontak mata dengan keyakinan dan percaya diri, tapi jangan kepedean. Dalam artian biasa aja, bersikap ramah, akrab. Jangan kita bertatap matanya itu jangan seperti kita menghadapi musuh, juga jangan takut kita seperti kita menghadapi monster, jangan. Biasa saja, lakukan kontak mata seperti kita berhadapan dengan teman kita, dengan sahabat kita. Biasa aja, jangan sombong, lo profil aja santai gitu, sehingga diri kita tenang. Kalau kita terlalu takut nggak bisa jawab pertanyaan mereka. Lakukan kontak mata dengan baik, yakin. Keyakinan atau percaya diri itu akan menimbulkan kita bisa menjawab semuanya. Kalau kita sudah down, kita sudah drop, sudah kita nggak bisa jawab apa-apa. Makanya kita yakin. Untuk yakin berarti persiapannya di awal itu harus benar. Menguasai perusahaan, apa itu, menguasai CV, menguasai pekerjaan kita dan sebagainya. Itu adalah modal kita untuk percaya diri. Pokoknya percaya diri boleh, tapi ojo kepedean. Jangan terlalu pede, santai aja, low profile aja ya. Gitu. Yang jelas Anda harus yakin dan percaya diri dengan kemampuan kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan baik. Ya, lakukan kontak mata itu dalam artian kita jangan terlalu menunduk, juga jangan terlalu kita sombong gitu loh. Kita biasa aja menghadapi mereka. Kontak mata itu bagus karena apa? Karena dari situ kita akan tahu mau arahnya user itu mau kemana pertanyaannya. Ya, itu yang selanjutnya adalah bersikap ramah dan sopan. Ya, semua orang ya harus bersikap seperti itu ya, tapi bersikap ramah dan sopannya itu ojo terlalu bersikap ramah dan sopannya itu jangan munduk-munduk seperti orang sangat berharap, jangan. Biasa saja, wajar. Nanti kalau misalnya orang silakan masuk, nggih Pak, wes gak usum gitu, gak usah. Terima kasih Pak, silakan duduk ya. Bersikap ramah. Gimana kabarnya Pak Agus? Baik Pak. Gimana kabarnya Bapak juga keluarga? Baik. Oke Pak Agus, sekarang kita mau interview, boleh Pak? Asal Bapak dari mana? Kita ceritakan sesuai dengan apa. Ganti kita sama-sama enak seperti kita berhadapan sama orang tua kita, sama teman kita, sama atasan kita. Jangan terlalu takut, jangan terlalu nervous. Kalau kita terlalu takut, kita terlalu nervous, kita terlalu bingung dengan keadaan, blank semuanya. Makanya kita biasa-biasa aja ya. Selanjutnya adalah jelas. Kalau misalnya mereka disuruh menjelaskan, biasanya di awal interview, biasanya mereka menanyakan tentang diri kita. Kuasai ruangan itu, kuasai gitu loh, kuasai ruangan. Jangan begitu masuk, begitu di situ ada 3 orang, 5 orang, sampai aduh
kok 3 orang, aduh kok 5 orang. Jangan, biasa aja. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bapak-bapak, salaman seperti biasa. Itu percaya diri ya. Setelah itu biasanya sampai disuruh duduk. Nah, disuruh duduk nanti tanyain, baru datang mas? Iya pak. Oh, tadi macet pak. Oh ya. Hari ini kita akan melakukan proses interview dengan bapak. Oh ya. Saya harapkan bapak sudah siap dengan materi yang bapak punya, dengan kemampuan yang bapak punya. Nanti tolong kita jelaskan. Pertama-tama tolong jelaskan tentang diri anda. Otomatis kan saya jelaskan tentang diri sampean kan. Jelaskan tentang diri anda. Oh, nama saya Pak Prapto, nama saya Prapto Pak, alamat saya di Probolinggo. Pendidikan saya S1 Teknik Mesin. Saya pernah kursus di ABC. Saya juga mempunyai training di ABC. Saya mempunyai saya mempunyai pengetahuan dan skill banyak sekali Pak, terutama untuk proses inspeksi di lapangan misalnya. Saya juga punya pengalaman tentang pembuatan paperwork, saya bagus gitu. Jadi saya juga bisa menyelesaikan masalah, saya bisa berkoordinasi, saya juga bisa berorganisasi, saya juga bisa bekerja secara tim maupun individual gitu. Kita jelaskan keunggulan kita jelaskan keunggulan kita. Saya juga orangnya suka belajar hal-hal yang baru, sehingga bapak nanti jangan khawatir kalau misalnya ada hal baru saya bisa menguasai pekerjaan itu. Tapi saya perlu waktu mungkin 1 hari atau 2 hari untuk penyesuaian saja gitu. Nah, waktu penjelasannya itu jelaskan sesuai dengan CV. Oh, jangan lari kemana-mana, nanti orangnya bingung lah. Dia mendengarkan penjelasannya Anda itu lihat di CV sampean, ndak ngarang mereka, karena kalau mereka ngarang juga nggak ngerti apa dan siapa Anda itu gitu Mas ya. Jelaskan tentang diri Anda seadanya, jangan muluk-muluk dan jangan terkesan mengada-ngada lah. Kalau sampean muluk-muluk mengada-ngada kok ditanyain, kamu tadi cerita seperti ini, coba ceritakan lagi, kamu pernah di sini? Iya pak, coba ceritakan lagi, bingung gelagapan, ya nggak bisa. Ceritakan saja apa yang sampean punya sesuai dengan yang ada di CV. Wis, kalaupun misalnya saya tanya tentang di luar itu, anaknya berapa pak? Oh ya bilang anaknya saya 2. Istrinya gimana pak? Baik-baik saja. Istrinya berapa? Kalau memang ya 1 pak. Kalau memang saya 2 ya saya ceritakan 2. Gitu aja. Jadi kita mencairkan atau jangan terlalu tegang. Karena kalau kita terlalu tegang kita akan disikat sama mereka. Kalau kita percaya diri bagus, kita senyum, kita baik, orang itu akan baik. Tapi kalau kita gundu-gundu terus gini prinsip pak, orang akan gimana mas? Gimana mas? Tekanan mereka itu akan semakin besar kalau kita terlalu menunduk. Makanya biasa aja ya, untuk menghadapi interview itu nggak usah terlalu menunduk dan juga tidak usah terlalu dangak, nggak usah terlalu lihat ke atas, biasa aja. Karena orang kalau terlalu menunduk biasanya orang itu nggak suka ya. Oke, tunjukkan bahwa kita hebat, tunjukkan bahwa kita mampu untuk bekerja di perusahaan ini. Oke, selanjutnya tonjolkan kelebihan Anda sesuai dengan skill dan pengetahuan Anda. Loh Pak Sugeng, untuk menunjuk saya kan nanti saya malu. Nggak usah malu, tunjukkan. Pak, kelebihan saya itu saya lebih cocok itu di lapangan Pak. Mengatur orang, mencatat hasil pekerjaan, mengatur material yang akan kita instalasi. Terus misalnya orang administrasi, saya bisa mengerjakan pekerjaan untuk pembuatan dokumen, distribusi dokumen, penyimpanan dokumen dan sebagainya. Itu dijelaskan kemampuan kita sebanyak-banyaknya yang ada di otak kita. Makanya sebelum kita melakukan interview, kita harus belajar memahami CV. Nah, di CV itu kita ceritakan ke mereka semuanya. Kemampuan-kemampuan kita, pengetahuan-pengetahuan kita, ungkapkan dalam misalnya mereka disuruh cerita tentang kelebihan kita. Biasanya kan mereka seperti itu. Tolong ceritakan tentang kelebihan Anda ya. Kita ceritakan skill kita ceritakan pengetahuan kita ceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Ingat, pengalaman-pengalaman yang baik maksudnya, jangan pengalaman-pengalaman yang buruk, kena tegur karena saya tidak pakai safety shoes, kena tegur Pak karena saya tidak pakai helm, kena tegur Pak karena saya tidur. Jangan diungkapkan, yang baik-baik saja yang diungkapkan Mbak ya, atau mas-mas yang dari sini ya. Selanjutnya, jangan terlalu aktif. Dengarkan pertanyaan dan jawab sesuai dengan pertanyaan yang melebar. Jangan melebar kemana-mana. Contohnya seperti ini. Misalnya mereka misalnya tanya satu, misalnya, Bapak dulu terakhir kerja di mana? Saya terakhir kerja di perusahaan apa? Itu adalah perusahaan EPC. Oke.
Jangan bilang saya dulu bekerja di perusahaan apa, sebelumnya saya juga bekerja sini, sebelumnya nggak usah. Bila mana mereka suruh ceritakan kita di pekerjaan terakhir, ya kita cerita di pekerjaan terakhir ya. Jadi jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu overdosis lah dalam kita memberi keterangan, jangan terlalu overdosis. Jadi kalau misalnya mereka tanya, Mas, kita adalah perusahaan distribusi, jadi kita pekerjaannya nanti tidak mengenal waktu. Jadi sekapan saja masnya nanti bisa dipanggil misalnya karena permintaan klien atau permintaan customer misalnya. Coba jelaskan kira-kira Mas bersedia nggak dengan kondisi seperti itu atau on call? Oh bersedia Pak. Jangan, oh ya bersedia Pak. Dulu saya Pak bersedia, setiap saat saya dipanggil bersedia dan setiap waktu saya selalu datang kok. Jangan. Jadi jawabnya biasa aja. Iya Pak saya bersedia. Kalau tanya tentang berapa gaji yang sampean minta Mas, ya ungkapkan, jangan bilang gini. Kalau misalnya tanyain gaji, tentang gaji, jangan bilang berapa gaji yang Anda minta misalnya. Ya saya sesuai dengan standar perusahaan. Jangan, kita nggak punya harga kalau seperti itu. Ya, setidaknya kita punya target lah. Gaji yang saya minta itu 10 juta Pak, atau misalnya fresh graduate itu 7 juta atau 8 juta Pak, gitu. Kalau mereka bilang oke dengan pertanyaan seperti itu dan jawaban sampai dengan angka, orang akan, oh berarti orang ini tegas gitu loh, orang ini punya harga. Lah kalau kita punya, ya saya mengikuti regulasi perusahaan, orang ini nggak ada harganya orang ini, ya gitu mikir orangnya ya. Jadi kita bicara itu opo ono apa adanya. Kita minta segini ya kita tetapkan segini, nggak usah kita malu-malu segen sungkan, nggak perlu. Zaman sekarang harus tegas. Kita minta 30 juta 50 juta, lu mau syukur, nggak mau nggak apa-apa kalau kita punya bargaining. Tapi kalau kita nggak punya bargaining, kita masih nganggur ya, sewajarnya saja angka yang kita sampaikan ke mereka. Misalnya memang di pasaran angka kita 10 juta ya kita bilang 10 juta ya. Terus mereka kan biasanya tanya, kapan bisa bergabung? Kalau misalnya Anda nganggur, jangan bilang, saya pikir-pikir dulu. Jangan. Saya siap bergabung dengan perusahaan Bapak kapan saja. As soon as possible. Gitu, segera Pak. Oh berarti orang ini niat nyambut gawe. Oh orang ini niat kerja. Nggak harus mikir gitu. Padahal kenyataannya nanti kalau misalnya kita di hire pun itu perlu waktu, medical check up atau misalnya sekarang itu harus swab test, harus menunggu keputusan dari user dan sebagainya. Kalau misalnya perlu, kalau kapan Bapak bisa kerja? Saya besok pun bisa kerja Pak. Gitu. Padahal kenyataannya itu mungkin perlu waktu 1 atau 2 minggu ya untuk itu. Jadi kalau misalnya kesimpulannya, kalau kita ditanya jangan terlalu aktif. Dalam artian jangan terlalu aktif. Kalau kita suruh cerita baru kita cerita. Cerita apa? Cerita tentang banyak hal. Bisa pertanyaannya kan seperti ini biasanya. Coba ceritakan tentang diri Anda. Kita cerita yang banyak boleh. Tetapi kalau misalnya dia tanya cuma satu pertanyaan, kita jangan jawab 10 jawaban. Ya contohnya tadi, Bapak bekerja terakhir di PT apa? Oh, PT apa? Itu bergerak di dalam bidang apa? Distribusi atau EPC atau konstruksi. Oh ya, karyawannya berapa Pak jumlahnya? Karyawannya 2000 Pak. Jangan bilang karyawan berapa. Total karyawannya itu 37 Pak. Jadi untuk kantor saya cuma 200 orang. Itu jangan terus lihat 2000 Pak atau 200. Ya apa-apa. Kalau misalnya sampean ditanya terus berapa karyawan yang ada di situ kira-kira Mas? Udah, kalau misalnya sampean bingung ngomongnya, jangan terlalu mikir terlalu banyak. 200, 300 Pak. Gitu aja. Jangan, kalau misalnya sampai enggak tahu, jawab aja, perkiraan saya ini gitu aja, perkiraannya ya 300 ya 300. Jangan terlalu mikir, jangan jawab seperti ini. Duh, saya nggak ngerti Pak. Lu terus piye gitu. Jadi setidaknya kita punya jawaban, meskipun jawaban tidak benar, nggak apa-apa. Atau mereka nggak tahu berapa jumlahnya, kita jawab 1000, 100, mereka juga nggak tahu kita jawabnya ya. Oke, selanjutnya adalah jangan menjelek-jelekan perusahaan lama. Contohnya, kenapa Mas atau Mbak atau Pak dulu kok apa istilahnya mau pindah ke perusahaan ini? Kenapa gitu misalnya tanya. Iya Pak, dulu bos saya itu jahat, gaji saya telat, perusahaannya nggak bagus, manajemennya kacau. Jangan, ojo.
karena mereka akan menilai Anda itu, wah nanti perusahaan saya juga dijelek-jelekan, misalnya dia tidak betah di sini. Puji perusahaan sampean yang dulu, oh, perusahaan saya itu sebenarnya bagus Pak, manajemennya juga bagus, orang-orangnya juga baik, terus sebenarnya saya juga di sana itu betah, tetapi kan saya dituntut oleh kebutuhan, saya juga pengen berkembang, saya juga pengen punya banyak pengalaman, saya ingin bekerja di perusahaan Bapak, di perusahaan yang lebih keren, yang lebih bagus, yang lebih besar seperti perusahaan Bapak. Gitu ngomongnya. Jadi jangan menjelek-jelekan perusahaan yang lama dan pujilah perusahaan yang baru. Saya lihat di internet bahwa perusahaan Bapak ini perusahaan bonafit dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya adalah penutup. Jadi dalam penutup itu sampaikan salam. Terima kasih Pak sudah interview saya hari ini. Semoga semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan dan saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya mohon saya dipertimbangkan untuk bisa bergabung dengan perusahaan Bapak ini. Saya sangat senang apabila Bapak bisa membantu saya. Terima kasih Pak. Gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita sikapi dalam satu interview itu, nggak usah terlalu nervous, nggak usah terlalu takut, biasa saja karena itu memang sudah biasa gitu loh. Karena kalau kita terlalu takut, kita terlalu nervous, blank yang ada di otak kita mau kita terangkan itu sudah nggak ada lagi. Jadi santai saja karena pekerjaan itu kalaupun misalnya nanti hal terburuk kita tidak terima di situ, kita cari yang lain. Rezeki itu tidak kemana-mana ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe ataupun di share ke teman-teman yang lain diskusi ini. Terima kasih.